izin presensi terlebih dahulu. Yang Ibu panggil bisa mengangkat tangannya ya. Baik, Bu. Pertama, Mbak Nia, Mbak Gita, Mas Narendra, Hadir. Mbak Ninda, Mbak Septa, Mas Abdul, Mbak Nadia, Hadir. Mas Dandi, Mbak Zahra. Hadir, Oke, Bu. hadir semua. Tadi sebelum kesini kalian ngelihat suatu peristiwa atau tragedi nggak? Ini Bu wisuda. Oh wisuda Ya, yang di depan ya. sebelah Iya. Rame nggak ya itu wisudanya? Kami Bu banyak orang penjual bunga di depan gerbang. Banyak orang penjual buah. Kira-kira kalau seperti itu bisa dijadiin teks berita nggak ya? Bisa banget Bu. Bisa banget. Contoh teks beritanya berarti tentang apa? Tentang pelaksanaan wisuda di sekolah tersebut. Oke, ya bisa jadi. Benar benar tuh. Oke, hari ini kita bakal belajar mengenai teks berita. Ada yang udah tahu teks berita itu tentang apa nggak ya? Tentang suatu informasi yang Oke. terjadi Oke, menginformasikan suatu peristiwa yang terjadi. Peristiwanya udah lama atau baru-baru? baru-baru ini. Biasanya ditemukannya di mana? Tergantung Ibu. Ya, Tergantung apa, di mana aja nih? Kalau misalkan di jalan menemui kecelakaan bisa diangkat sebagai berita. Iya, betul. Biasanya kalian baca berita atau melihat berita itu di mana? Sosial media. Terus itu kan media digital ya. Di koran masih ngeliat nggak? Jarang, Ibu. Oh, jarang. Oke, jarang ngeliat. Oke. Hari ini kita bakal belajar mengenai teks berita. Nah, tapi oke. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menganalisis dan mengidentifikasi teks informasi yang ada dalam teks berita. Nah, tapi kita akan bermain. Permainannya, tapi sebelum bermain, saya mau minta anak-anak semua untuk membentuk kelompok terlebih dahulu. Bisa berhitung aja ya? Bisa Bu. Oke, dimulai dari Mbak Zahra. 1, 3 kelompok ya, Mbak Nia? 3, 1, 3, 1, 3. Oke, bisa membentuk kelompok terlebih dahulu dan kursinya juga dipindah ya anak-anak semua. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi bentuk U. Oke, baca kata mainnya. Ayo, ayo, coba. Oke, salah satu perwakilan kelompok bisa maju buat ambil urutan bermain. Sebentar ya, bukan di sini. Bukan, sebentar. Udah maju semua? Udah. Oke, sekarang kalian kocok ini. Nanti, saya pemimpah aja deh, pemimpah. Yang keluar pertama maju di putaran pertama. 1, 2, 3. Jadi dari kelompok 2, 1 ke kelompok 3. Oke. Nah, bisa kembali duduk. Oke, Ibu akan menjelaskan aturan permainannya ya. Jadi, setiap kelompok nanti secara bergiliran bisa maju dan mengambil balok yang ada di depan. Misal, saya mau ambil balok ini. 1 Bu. Tidak tuh, sorry, sebentar ya. Oke, saya mau ambil balok nomor 6. Nah, saya pindah di atasnya. Karena saya mau ambil balok nomor 6, artinya nanti saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Oke. Nah, setiap pertanyaan sederhana yang dijawab akan memperoleh skor 100. Setiap pertanyaan kompleks akan memperoleh skor 150. Setiap pertanyaan yang dijawab salah akan mendapat pengurangan 40. Kemudian, kelompok lain, ketika jawaban salah, kelompok lain diperkenankan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan jika jawaban benar, tentu saja akan mendapatkan poin 40, tapi tidak terjadi. Oke, kemudian jika suatu pertanyaan dilempar kepada kelompok lain, misal kelompok 2 mendapat pertanyaan nomor 6, tapi kelompok 2 nggak bisa menjawabnya, melempar pertanyaan tersebut ke kelompok 3.
3. Maka kelompok 2, jika jawaban benar, kelompok 2 akan dikurangi poin 50 dan kelompok 3 akan mendapat poin 50. Oke, tapi jika pertanyaan dijawab dengan salah, maka tidak ada penambahan ataupun pengurangan untuk kedua kelompok. Nah, peraturan paling penting, peserta didik yang menjatuhkan balok akan dikurangi poinnya sebesar 200 poin. Oke. Minus. Kita coba siapa kira-kira yang bisa. Saya bagikan LKPD-nya. Nanti jawabannya tetap ditulis ya buat penilaian saya nantinya. Oke. Berarti, sorry, maaf ya. Oke, sudah. Oke, tadi yang maju duluan kelompok 2 ya? Iya, Bu. Oke. Oke, kelompok 2 bisa perwakilannya maju? Bebas, mau maju ambil yang mana? Kelompok 2 mendapat pertanyaan nomor 7. Bentar. Oke, langsung dulu deh. Nomor 7. Apa yang dimaksud dengan kalimat langsung dalam berita? Nomor 7. Langsung dijawab, Bu. Iya, langsung dijawab. Berita merupakan kalimat yang Oh, bukan. Nomor ini pertanyaannya. Apa yang karena dapat balok nomor 7, jawab pertanyaan nomor 7 yang saya bacakan. Apa yang dimaksud kalimat langsung dalam berita? kalimat yang mengutip secara langsung perkataan narasumber dan biasanya ditandai dengan tanda petik atau tanda kutip. Oke, betul. Itu mendapat poin 100. Oke, kemudian kelompok 3. Kelompok 1, mohon maaf, kelompok 1. Kita main 3 putaran ya, kelompok 1. Bang, Bu. Enggak apa-apa untuk harapan ini. Yang atas itu enggak apa-apa. Oke. Tadi pasti enggak. Boleh nggak? Boleh, di atasnya boleh. Mampus kali. Oke, dapat nomor berapa? Nomor 5. Kita buka nomor 5. Jelaskan, ini gede nih, 150 poin. Jelaskan hubungan antara judul dan tubuh berita. Jelaskan Hubungan antara tubuh dan judul berita. Judul dan tubuh berita. Ayo, bisa, Bu. Apa? Ayo. Judul berita berfungsi sebagai ringkasan atau gambar utama cerita, sedangkan tubuh berita menjelaskan secara rinci isi dari judul tersebut. Keduanya harus saling sesuai agar pembaca tidak salah memahami isi berita. Betul. Jadi tepuk tangan. Jadi antara judul dan tubuh berita atau isi berita harus saling berkesinambungan. Oke. Dapat poin 150. Kemudian kelompok 1 ya? Kelompok 1, Bu. Oke, kelompok 3. Silakan. Jatuh itu. Jatuh. Ayo coba. Iya, mana? Itu kalau makan langsung jatuh itu. Apa jatuh? Jatuh langsung. Jatuh penalti. Itu gue udah dekat dulu. Gak apa-apa. Bebas gak apa-apa deh, gak apa-apa. Ayo. Ini dia cara teman-teman. Oke. Dapat nomor? 6. Nomor 6 ya. Saya nomor 6. Bisa tiduran aja mungkin?
3 ciri teks berita. Mau dijawab atau dilempar? Oh, dijawab, oke. Jadi teks berita itu bersifat aktual, dan juga bersifat fakta. Oke, benar. Faktual, aktual, dan fakta. Oke. 100. Sekarang kelompok 2. Ayo, yang lain. Tadi Bagita, sekarang giliran yang lain. Ayo, kelompok 2. Ayo. Betul sana-sana. Yang paling bawah. Oke. Dapat nomor? Dapat nomor berapa Mas Dendi? 14. Oke, kita coba lihat nomor 14. Oke, apa tujuan utama penulisan teks berita? Jawab, lempar. Lempar. Jatuhin. Satu. Tujuan utama penulisan teks berita. Saya tahu. Oke, jawab ya. Oke. Untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara jelas. Oke, itu tujuan teks berita. Berarti menyampaikan informasi kepada masyarakat secara jelas dan berisikan fakta ya. Oke. Sekarang kelompok 3. Kelompok 1. Saya lupa terus kelompok 1, silakan. Sebelah kiri. Jatuh merah aja jatuh. Jatuhin dong. Ayo. Oh, sampai. Dapat 21. Dapat 21. Itu sebuah trik teman-teman. Ya. Oh ini. Saya coba bacakan ya. Ayo pasti jatuh. Kawasan wisata Palak Siring, Kemuimun merupakan wisata andalan di Kabupaten Bengkulu Utara. Lokasi tersebut dapat dijangkau dengan kendaraan utama selama 1 jam menggunakan sepeda motor dari kota Bengkulu. Pertanyaannya, kutipan teks berita tersebut memberikan informasi apa? 150 poin. Wah, kayaknya yang paling gede untuk sementara kelompok 1 ya. Kurangnya itu kan. Apa tadi? Boleh ulangi nggak, Bu? Satu kalimat apa? Kawasan wisata Palak Siring. Mau dijawab? Yang memberikan informasi ya, Bu? Iya, kutipan berita tersebut memberikan informasi apa? Mau dijawab atau mau dilempar? Oh, dijawab. Oke. Jawabannya adalah lokasi kawasan wisata Palak Siring, Kemuimun, serta akses menuju kawasan tersebut. Oke, benar. Berarti dalam kutipan yang terlihat di layar ini tuh memberikan informasi mengenai kawasan wisata dan aksesnya, berapa lama bisa dijangkau gitu ya. Kemudian selanjutnya kelompok 1, kelompok 3 ditulis dulu pokoknya Bu. Oh iya, oke. Sumpahnya. Ah, itu jatuh itu. Kelompok 3 Jatuh satu jatuh, Bu. Oke, silakan. Sabar ya. Ayo. Jatuhin dong, jatuhin biar tahu. Gak bisa. Ayo. Awas jatuh. Tekan aja, tekan aja. Udah itu udah jatuh gitu. Oke, coba. Oke, bisa nggak? Oh, wow. Coba diletakin. 11, oke. Salah. Oke, nomor 11 ya tadi? Nomor 11. Oh, nggak usah jawab soal, udah dapat tambahan poin sebesar 40. Nggak usah jawab soal. Oke, terus kelompok 2. Ayo. Kasih karpet ke aku, Abdul. Oke, ayo. Awas jatuh. Jatuh. Semangat ya, Manda. Tahan nafas dulu. Oke, bisa nggak ya? Hehehe. Semangat Amanda. Dapat nomor 4. Oke. Nanti langsung bagi aja dulu ya. Oh ya boleh, silakan. Oke, nomor 4 ya. Oke, pertanyaannya. Simulasi dilakukan oleh pengelola mulai pukul 10 sampai dengan
dengan 11 waktu Indonesia Barat. Kutipan berikut mengandung unsur berita apa? Kapan, Bu? Kapan? Betul. Mengenai waktu ya berarti? Iya. Oke, ditambah 100. Unsur berita itu sebenarnya ada berapa sih selain kapan? 5. Ada 5 apa aja? Kapan? Apa? Dimana? Di mana? Siapa? Mengapa? Mengapa dan siapa? Lalu terakhir? Bagaimana? Biasa disingkat dalam bahasa Inggris 5 W1H. Kalau dalam bahasa Indonesia? Adik Simba. Adik Simba. Nah, selanjutnya kelompok 1. Coba dulu. Ini contoh berat sekali tentang Amanda. Amanda kita unggul Amanda. Oke. Wow. Kok ada suara puntang? Nomor 16. Oke. Terima kasih Amanda. Pertanyaannya, masih. Oke, ini 150 poin lagi. Pertanyaannya, banjir yang melanda ibu kota mengakibatkan aktivitas perekonomian lumpuh total. Sebagian masyarakat sibuk mengungsi atau membersihkan rumah mereka dari genangan air. Pokok masalah dari penggalan teks berita tersebut adalah Banjir ibu kota yang menyebabkan aktivitas perekonomian lumpuh, Ibu. oke. Kenapa bisa jadi pokok masalah? Karena itu adalah fokusan dari dari penggalan berita tersebut. Oke, betul. Fokusannya memang mengenai banjir ibu kota. Oke, jadi pokoknya mengenai itu. Kita tambah lagi 150. Oke, sekarang wow, memimpin ya. Memimpin. Kelompok 3. Terima kasih Kita teman-teman. kecewa. Memang kita lagi di atas. Kelompok 3. Ayo jatuhin dong. Ayo. Bebas. Nia. Boleh. Kelompok mau ambil nomor berapa aja boleh. Jatuh dong, jatuh. Enggak apa. Oke, ayo. Dapat nomor berapa? 28. Oke, 100 poin. Pertanyaannya, apa yang dimaksud kalimat langsung dalam teks berita? Dengan poin 100. Boleh diulang, Bu? Apa yang dimaksud kalimat langsung dalam teks berita? Waktu Dilempar atau dijawab? Lempar aja, lempar. Lempar. Jawab, Bu. Oke. Jawabannya kalimat yang mengutip secara langsung perkataan narasumber dan biasanya ditandai dengan tanda petik. Ada tanda petik. Jadi dalam berita itu ada teks, mohon maaf, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung biasanya ditandai dengan tanda petik. Sementara kalimat tidak langsung itu tidak ada tanda petiknya ya. Contohnya itu seperti ada yang bisa kasih contoh nggak kalimat tidak langsung? Oh nggak ada, oke. Kita kalimat tidak langsung contohnya itu seperti Susan Elheim, pediatris khusus menangani tumbuh kembang anak dari Rush University berkata, berarti salah, mohon maaf, itu tadi mengatakan, berarti bukan berkata, tapi ada mengatakan bahwa semakin dini seseorang anak terdiagnosa keterlambatan tumbuh kembang, maka kian cepat dapat teratasi masalahnya, gitu ya. Itu untuk kalimat tidak langsung. Ini mau lanjut atau sudah? Sementara yang mendapatkan poin terbanyak kelompok 1. Biasa lah, Bu. Oh, satu putaran lagi deh. Enggak, Coba Bu. satu putaran lagi, ayo kelompok 2. Mau istirahat, Bu. Satu putaran lagi, kelompok 2 silakan. Kelompok 2. Kami minum. Ayo. Oke, 13. Pertanyaan 13. Oh, ini 150 poin. Pertanyaannya, ini kutipan ya. Telah terjadi musibah tanah longsor di desa Citater, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Cilacap. Musibah ini terjadi pada Sabtu sore. Kejadian itu diduga karena hujan lebat atau hujan deras yang mengguyuri kawasan yang telah gundul tersebut. 2 warga dinyatakan hilang, 10 rumah rata dengan tanah. Para warga
keluarga dibantu pihak lain bahu-membahu mencari korban hilang tersebut. Yang termasuk pokok dari penggalan teks berita tersebut adalah Terjadinya musibah tanah longsor di desa Ciater yang mengakibatkan korban hilang dan kerusakan rumah, Bu. oke, pokoknya mengenai hal tersebut. Mendapatkan poin 150 poin. Kemudian kelompok 1. Ayo. Udah aman. Aman. Udah aman. Kan aman. Ya. Oh, oke. Saya tuh nomor 26. Nomor 26. Oh, nggak ada menjawab soal. Selamat, kamu mendapatkan tambahan skor sebanyak 30. Wah, 30. Oke, kelompok 3. Kelompok 3. Makasih ya, Manda. Menjadi yang menggendong. Oke, berarti poinnya cukup. Dapat kekurangan 20 poin. 200 Oh, kata 200. Ya. Kan jadi dapat poin dong. Oke, mari kita berhitung. Kelompok 2 mendapatkan berapa berarti? 300, 450. Kelompok 3 mendapatkan 40 poin. Dan kelompok 1 mendapatkan 490. 480 poin. Berarti pemenangnya adalah kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nilainya 100 berapa? Boleh nanti ya. Jadi, apa yang kalian pelajari dari pertemuan hari ini kira-kira? Kesimpulannya? Teks berita adalah teks yang berisi suatu peristiwa dan bahasa yang digunakan dalam berita adalah fakta, aktual, dan ciri-cirinya ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. betul. Kemudian struktur teks berita itu ada apa aja? Judul, kemudian ada teras atau kepala berita, kemudian yang kedua tubuh berita atau isi berita, dan yang ketiga ekor berita, betul. Nah, ada pertanyaan nggak kira-kira mengenai materi teks berita? Sudah cukup, Ibu. Sudah cukup. Berarti kalau misal di pertemuan minggu depan kita mulai menulis teks berita, nggak apa-apa, nggak masalah ya? Aman. Oke. Berarti tugas kalian untuk minggu depan mulai amati lingkungan sekitar kalian. Kira-kira ada suatu kejadian atau peristiwa apa sih yang bisa kalian kulik dan bisa kalian jadikan sebagai berita? Baik, Bu. Oke. Sebelum saya akhiri nih pembelajaran kali ini, saya mau tanya ke kalian, kira-kira gimana ya pembelajaran kali ini? Apakah menyenangkan, bosankan, atau seru, menyenangkan? Oke. Tapi kalian paham kan berarti materi hari ini? Paham. Oke. Kalau begitu, saya tutup pembelajaran kali ini dengan salam, karena tadi mohon maaf sekali tidak ada doa ya adik-adik semua, mohon maaf sekali. Saya tutup pembelajaran kali ini, semoga bisa bermanfaat dan tetap ingat sampai pertemuan selanjutnya. Amin. Oke, kita ucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya tutup pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Sudah? Kalian mau duduk seperti itu? Iya. Oke. Buat jadi itu. Itu kan dong.